Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Puasanya lancar Bu? puasa. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaraul. Di sini saya sebagai ahli gizi dari Puskesmas Gemarisan. Jadi sebelum kita mulai konseling pada hari ini, saya mau minta identitasnya Ibu dulu ya. Bisa dari nama, usia, kayak gitu. Namanya? Baik, Terus usianya berapa Bu? 36. Untuk anaknya ada berapa Bu? Anakku ada 2. 2. Yang paling kecil tanggal lahirnya 2021. 2022. berarti usianya 3 tahun ya Bu? Rutin ke posyandu Bu? Setiap bulan? Setiap bulan. Kan ini dari posyandu kan pasti dapat KMS. Setiap di posyandu kan selalu diukur berat badan, tinggi badan, kayak gitu. Untuk berat badan anak Ibu sendiri, Ibunya tahu nggak kayak perkembangannya kayak gimana gitu? Tahu. Iya, Naik terus. Alhamdulillah naik terus ya Bu. Berarti normal ya sesuai usianya. Iya. Pernah nggak Bu kayak waktu sekali-kali ke posyandunya itu kalau kayak bolong kayak nggak pernah ke posyandu gitu? Pernah. Itu kira-kira ada kendala kah atau Tidur. Oh tidur. Yang tidur dari ibunya Sama. apa? Oh anaknya juga. Selanjutnya dari posyandu itu dari kadernya gitu ada kayak edukasi atau pesan buat anak Ibu enggak? Kalau pesan itu enggak, soalnya kan badannya Normal. Nah, iya, enggak mesti kayak timbang kan naik terus itu ya enggak ada. Enggak ada apa ya. Nggak ada masalah. Iya. Ini berarti anaknya sudah stop ASI ya? Kalau itu enggak pernah keluar hasilnya. Oh, nggak keluar. Berarti dari kecil susu formula. Yang terakhir itu yang pertama susu formula, cuman bukan aku ambil jadi stop waktu itu 3 bulan stop. Karena dari kecil nggak dapat ASI, berarti nggak dapat ASI eksklusif ya Bu ya. Tapi alhamdulillah berat badannya naik terus, berarti normal. Kalau boleh tahu pola makan anaknya kayak gimana? Kalau makan kadang-kadang gimana ya nggak pernah banyak mbak, dikit. Tapi kan susunya Yang banyak. Kalau boleh tahu makannya itu apa aja? Kayak isinya gitu, kayak makanan pokoknya, terus lauknya paling gitu. sering sih lauk. Kalau sayur dia biasanya kalau sayur itu yang disuka cuma kayak sayur sop itu wortelnya, terus jagung itu ayam. Enggak, sayur sih jarang kan, tapi sukanya keringan kayak kalau sama ikan ya ikan terus. Berarti sekali makan itu cuma nasi sama lauk aja ya Bu? Kayak kalau misal Sayur itu jarang, nggak pernah apa ya, nggak di punya lama kalau pakai sayur. Kalau untuk buah adiknya suka Nggak suka. suka buah apa aja? Apel, pir, pisang. Itu Sayurnya satu kali sehari apa dalam seminggu berapa kali? tiap hari. Tiap hari. Oh, berarti sukanya buah daripada sayur. Kalau tahu tempe, Bebek tahunya nggak suka. enggak. Kenapa? Tapi nggak tempenya apa udah dingin nggak maunya apa. Gitu. Kalau berdasarkan pola makan adiknya sih
sudah cukup bagus, cuman mungkin yang sayurnya bisa ditingkatkan ya Bu, frekuensinya. Iya, saya kan nggak tahu ya. Mungkin karena Kecil udah rasanya. dibiasain Mm-mm. kan. Iya. Kalau dari pola makannya Ibu sendiri kayak gimana? Ya. Aku makan itu sehari sekali, Mbak. Oh, sehari sekali. Itu ada masalah atau kenapa Bu kok cuma 1 hari Nggak sekali? tahu dari dulu. Oh, udah kebiasaan berarti. Itu makannya apa aja Bu? Nasi, lauk lengkap, nasi, terus kayak lauk pauknya kayak ayam, tempe, sayur, lengkap semua ada. Ya nggak tiap hari, mesti ya apa ya, ya tetap kayak ya sesuai keinginan lah. Pengen sayur ya makan sayur. Kalau dari kakaknya ini, kakaknya Nggak adik pernah makan teman itu, tapi BB-nya naik terus. suka jajan gitu Bu. Gak suka. Kalau suka cuma pengen tak makan cuma dikit tok, kayak permen. Tapi susu formulanya Mbak yang Oh, sampai sekarang sebenarnya. Pokoknya itu 1 kilo, anak 2 hari habis. Banyak ya Bu. Iya, 950 gram habis 2 hari. Ini aja beli kemarin malam, ini udah mau habis. Ya 2 hari. Berarti nggak makan nasi gitu-gitu, nggak makan? Enggak, kalau yang besar itu kalau mau bilang baru mau. Kalau nggak mau ya meskipun dipaksa ya opo kita nggak mau. Berarti emang sesuai moodnya adiknya. Kakak itu bilang, "Ma, aku mau makan kriuk." Langsung aku beli, biasanya banyak. "Ma, aku mau sate." Nah, beli apa? Kalau dari suaminya Bu, Kenapa? ya pola makannya kayak gimana? Malah makan nih, sama aja, ini gue lapar baru makan. Semuanya kayak gitu. Berarti apakah sering melewatkan makan pagi gitu Bu? Jarang. Semuanya. Gak biasa. Iya. Untuk makanannya biasanya ibunya masak sendiri apa beli? Masak, mertua aku yang masak. Oh. Pernah masak. Berarti karena kan karena kan beli masak sendiri. Oh iya, karena masak sendiri berarti itu kan pakai buat bumbunya kan pakai garam kan Bu. Itu garamnya sudah beriodium. Sudah. Alhamdulillah sudah. Nah, untuk garam ini kan bagus buat kesehatan ya Bu, tapi ibunya tahu nggak kayak buat garam ini ada batasannya gitu buat konsumsi dalam 1 harinya? Sudah tahu? Ya, jadi garam itu dikonsumsinya 1 hari maksimal 1 sendok teh. Ya. Selanjutnya terkait konsumsi suplemen, dulu waktu hamil adik-adiknya ini ibunya konsumsi suplemen. Asam folat, tablet tambah darah. Iya. Itu rutin dikonsumsi setiap hari? Iya. Alhamdulillah. Berarti ibunya pengetahuan tentang gizinya alhamdulillah bagus ya Bu. Nurut aku balik ambil. Pernah terlewat nggak konsumsi dalam 1 hari? Minum obatnya. Iya, suplemennya. Enggak pernah. Soalnya aku mesti diinget sampai suami. Oh. Berarti dapat dukungan dari keluarganya juga. Soalnya kan kelihatan depan mata. Aku mau biar kok kurang ya. Ah. Ingat. Iya. Terus ini untuk selanjutnya ibunya ada kepikiran buat nambah anak gitu nggak? Iya. Pusing aku Mbak. 2 kayak Mbak. Oh ya. Kalau tiba-tiba kepikiran buat nambah anak lagi, itu pola makan ketika hamilnya bisa lebih lebih diatur lagi. Karena kan itu berpengaruh ke asinya ibu, katanya tadi kan ibunya pas waktu setelah melahirkan enggak. Iya,
aku kalau hamil makanku tambah kayak mungkin kalau cowok mungkin ya makan itu ya wis kayak orang kelaparan. That's normal, maksudnya nggak hamil ya biasa. Kalau untuk yang suplemen tablet tambah darah tadi sampai sekarang nggak Bu? Apa cuma waktu hamil aja? Cuma hamil lah, males minum obat aslinya. Sebaiknya itu kalau untuk tablet tambah darah itu sampai sekarang ya Bu, karena kan itu kan juga penting karena kan kita perempuan yang mengalami siklus menstruasi setiap harinya kayak gitu, setiap bulan. Mbak mengenai Ya gimana Ya, lagi Bu, karena bener kan kan? iya sih. Tapi ada baiknya gitu Bu, kayak itu kan anjurannya aja kayak gitu. Terus dari beberapa hal tadi, apakah ada masalah dari ibunya atau dari anak-anaknya gitu? Masalah apapun, masalah gizi ya? Masalah gizi. Enggak pernah bilang. Enggak, maksudnya enggak. Ya karena itu tadi Mbak, kalau timbang kan enggak pernah stay apa turun. Kalau kendala dari ibunya sendiri yang ibunya rasakan gitu, Ya, atau anaknya rasakan, makannya aja yang nggak teratur itu tadi ya Bu? Makannya yang susah. Ya Bu, tadi kan buat masalah dari keluarga Ibu kan cuma terkait pola makannya aja. Jadi tadi kan dari ibunya sendiri sama ayahnya kan pola makannya kan cuma 1 kali dalam sehari. Terus adiknya yang paling tua itu kan makannya mut-mutan. Terus adiknya yang ini makannya kayak kurang suka sayur. Jadi di sini ada pedoman dari pemerintah itu kalau kita itu harus dalam 1 piring itu ya Bu, dalam 1 piring ini harus mencakup 4 kategori, yaitu makanan pokok. Makanan pokoknya ini nggak harus nasi aja Bu, bisa diganti jagung, terus kayak umbi-umbian kayak gitu. Itu seberapa? Itu 2/3-nya dari setengah piring. Kemudian untuk sayurannya, sayuran ini kan sayur sama buah ini kan sumber utamanya serat. Karena kan kalau nggak suka sayur sama buah itu kan nanti kalau kurang serat bisa sembelit kayak gitu. Jadi ini sayur sama buah penting juga ya Bu. Kalau untuk sayurnya itu 2/3 dari setengah piring. Terus untuk buahnya ini 1/3 dari setengah piring. Terus untuk lauknya ini juga 1/3 dari setengah piring. Kalau untuk lauk ini nggak harus ayam, nggak harus telur, bisa dari tahu tempenya aja kayak gitu. Terus kan tadi kan adiknya yang paling tua kan makannya mut-mutan. Terus sukanya kayak kalau minta aja. Itu mungkin bisa kalau diberi makannya itu porsinya kecil aja gitu Bu. Jadi kayak dipaksa makan tapi porsinya kecil kayak gitu. Biar anaknya juga terbiasa makan. Karena kan kalau dari kecil nggak terbiasa makan sampai gedenya nanti bisa nggak terbiasa makan gitu Bu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu terkait apa yang saya jelaskan tadi. Tanya aja Bu. Ya, tanya aja Bu. Aku kalau yang besar terus minum vitamin apa ya tetap ya kayak gitu. Vitamin penambah nafsu makan tetap nggak ngefek. Nggak ada perubahan enggak. Ya harus dipaksa sih Bu, karena kalau nggak dipaksa nggak ada perubahan nanti. Iya. Jadi kan karena adiknya tadi kan tetap nggak mau makan, jadi mau nggak mau kan harus dipaksa. Karena kan di umurnya yang sekarang itu susu formula itu nggak bisa memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh gitu loh Bu. Ya beda sama buah mau. Buah mau. Dua-duanya suka buah. Ya. Kalau makanan tadi agak sulit. Kalau lauk aja mau biasanya nasi enggak jarang kalau nasi itu. Ya dikit aja Bu, dikit gitu. Atau diganti jadi jagung atau umbi-umbian gitu biasanya suka. Oh iya bisa diganti jadi jagung aja Bu nanti. Biasa kan dibuatin sayur bening itu kan ada jagungnya, jagung kan.
mau di cekungan situ. Iya. Mau, Oh iya. suka. Kayak jasuke itu kan jagung, susu itu suka. Kalau masalah gitu suka, cuma nasi memang anti. Oh gitu. Nah, Kalau mie gitu suka ya nggak? jarang, nggak pernah. Udah nggak pernah sih, pernah cuman kan nggak mau makan banyak, tetep aja kayak ditawarin mau mie, enggak ya enggak. Mie ya tapi cuma dikit, nggak pernah habis. Enggak, jadi kayak anak orang mau mie. Kalau ini masih mau, biasanya satu itu habis Mie-nya. instan. Iya. Yang kakaknya enggak. Kalau untuk adiknya karena kan suka mie instan, mungkin bisa dipertimbangkan kembali untuk Tapi penggunaan bumbunya ya, Bu. Oh iya, tapi enggak ini mbak, enggak tiap hari kok. Maksudnya Jarang-jarang aja. enggak jarang, 1 minggu aja enggak. Mungkin bisa dicoba dulu ya Bu buat adiknya yang paling tua itu tadi, biar ada perubahan juga. Karena kan nanti waktu masuk sekolah kalau nggak makan kan itu bisa menurunkan konsentrasinya ketika belajar kayak gitu. Selain pola makan, ini juga ada beberapa pesan kan Bu. Yang pertama, sebelum makan itu diharapkan cuci tangannya nggak pakai air aja, itu pakai sabun. Iya mbak, itu habisin sabun itu 2 hari. Oh emang suka cuci tangan pakai sabun. Main ya biasa, pulang ya cuci tangan kaki. Udah Iya. biasa ya mbak. Oh udah biasa, emang dari kecil udah dibiasakan itu. Kalian baik gitu. Oh, berarti emang dukungan dari keluarganya emang mantap ya Bu ya. Terus selanjutnya ini ada terkait aktivitas fisik. Kan selain asupan makan itu kan juga harus ada aktivitas fisiknya biar nggak ada penumpukan lemak gitu kan Bu. Jadi anjuran dari pemerintah itu terkait aktivitas fisik atau olahraga sendiri itu 150 menit per minggunya. Jadi bisa 30 menit per 5 hari atau 50 menit per 3 hari kayak gitu. Jadi nggak harus tiap hari gitu, enggak, tergantung ibunya kayak gitu. Selanjutnya terkait minum air putih itu anjurannya 8 gelas per hari ya Bu ya. Untuk keluarganya Ibu sendiri biasanya minum air putih berapa gelas per hari? Iya banyak mbak. Oh, nggak botol itu aja. Botolnya yang kemasan 350 ml itu sekali minum setengah, sekali minum suka minum semua. Suka minum air putih semua. Oh gitu, sudah bagus berarti ya Bu terkait minum air putihnya. Tapi kalau yang besar itu sukanya yang dari kulkas. Oh yang air dingin. Iya, kalau ini suka dingin suka, biasa suka. Minum air putih suka minum terus. Oh, iya. Selanjutnya terkait sarapan pagi tadi ya Bu ya, karena kan keluarganya Ibu kan belum sepenuhnya menerapkan sarapan pagi, cuma adiknya yang suka sarapan pagi tadi. Jadi bisa dicoba pelan-pelan, nggak harus setiap hari, bisa 1 kali atau 2 kali dalam seminggu kayak gitu. Selanjutnya terkait yang sudah didiskusikan tadi, ibunya ada pertanyaan nggak terkait yang kita diskusikan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa dipertahankan ya Bu terkait yang minum airnya tadi, itu kan sudah bagus. Terus cuci tangan pakai sabunnya kan juga sudah bagus. Terus buat aktivitas fisiknya mungkin bisa ditingkatin, kayak dalam seminggu itu bisa 3 kali olahraga atau jalan kaki aja Bu minimal gitu. Terus buat sarapan paginya tadi juga pelan-pelan aja buat sarapan. Terus pola makannya, terkait pola makan itu mungkin bisa dibuat variasi olahannya ya Bu, biar adik-adiknya itu lebih suka makan kayak gitu. Terus yang adiknya nggak suka nasi tadi bisa diganti jagung. Tapi kalau jagung masuk dalam sayur itu kan biasanya dikit ya Bu ya porsinya, itu mungkin bisa dilebihin porsinya, kayak porsinya dalam porsi jagung biar setara sama nasi itu satu apa namanya, satu batang ya kayak gitu ya Bu ya. Terus buat sayurnya, buat yang adiknya itu bisa ditingkatin, kayak buat dikenalin dari kecil kan, ini kan belum terlalu suka, mungkin bisa dikasih dikit-dikit aja gitu, yang penting
bisa suka gitu. Oh ya Bu, terkait yang sudah kita diskusikan tadi, apakah ibunya sudah siap untuk melakukan perubahan selama kedepannya? Ya. Nah, kemudian untuk mengevaluasi terkait perubahannya tadi, apakah ibunya bersedia untuk konseling minggu depan? Ya. Bersedia ya Bu? Ya. Mungkin kita bisa bertemu kembali di hari Kamis ya Bu ya? Oke. Ya. Itu saja Bu konseling dari saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Masuk mending. Indo scan.